Selamat bertemu kembali teman-teman asal omong. Pada kesempatan ini saya akan omong-omong asal omong tentang kubu Prabowo dan Gibran Rakabuming meremehkan seruan moral para guru besar se-Indonesia. Oke. Baik teman-teman, saya akan bacakan ya, saya akan sampaikan biar lebih terarah karena sudah ditulis di handphone. Oke. Pendukung Prabowo Gibran meremehkan seruan moral para guru besar. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Indonesia sejak 2012, yang sering terang-terangan ikut mendukung Prabowo Gibran, menyindir gerakan moral yang dikumandangkan oleh para guru besar dari berbagai perguruan tinggi beberapa minggu belakangan ini. Ia menuduh gerakan moral itu sebagai gerakan partisan. Gerakan partisan artinya gerakan moral itu adalah titipan atau pesanan didorong oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan elektoral. Selain Bahlil, Budiman Sujatmiko yang mantan aktivis itu juga mengatakan bahwa para guru besar itu sebagiannya ilmunya sudah ketinggalan. Sekarang tantangannya sudah lain. Pernyataan ini tentu secara tidak langsung membenarkan tindakan tidak etis yang ditunjukkan oleh penguasa saat ini. Ada keputusan MK yang tidak etis. Ada keputusan KPU juga yang tidak etis. Lalu sikap Presiden Jokowi yang memanfaatkan bansos, pajak rakyat untuk kepentingan paslon tertentu. Lalu sikap dan tindakannya yang cenderung memihak dan tidak hadir sebagai pengayom bagi semua kontestan pemilu. Ada aparat pemerintah yang tidak netral. Ada juga polisi yang ingin mengintervensi kampus dengan dalil pemilu damai dengan memuji Presiden Joko Widodo. Dan ada kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil. Semua tindakan ini jauh dari kategori etis. Pernyataan dua pendukung utama Prabowo Gibran tersebut menunjukkan bahwa ada dugaan gerakan sistematis yang dilakukan oleh kubu Prabowo Gibran untuk mengabaikan prinsip-prinsip etis yang menjadi dasar dan tiang utama demokrasi. Demokrasi yang diperjuangkan oleh begitu banyak orang muda pada tahun awal reformasi. Ada banyak orang muda yang hilang, ada yang meninggal, dan ada menderita cacat. Selain itu, ada juga banyak perempuan muda dan tua yang diperkosa dalam kerusuhan di berbagai kota. Aset ekonomi mereka dibakar habis dan dijarah. Memaknai pernyataan dua pendukung Prabowo Gibran tersebut, jelas kita dapat menyimpulkan bahwa etika sebagai tiang utama demokrasi benar-benar diabaikan demi meraih kekuasaan. Namun kita percaya tidak ada sebuah kekuasaan yang dapat bertahan kalau tidak ditopang oleh moral. Kekuasaan tidak cukup dapat ditunjang oleh prosedur-prosedur legal. Kekuasaan hanya dapat bertahan bila prosedur-prosedur legal itu mencerminkan nilai-nilai moral yang secara kolektif hidup dalam pengetahuan, dalam hati dan tindakan seluruh warga bangsa. Kita berharap suara kritis moral kaum akademisi terus mengawal proses pemilu yang sebentar lagi kita jalani, agar demokrasi kita lebih dan kembali
pada tiang utamanya, yakni nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang telah dirumuskan dengan sebaik oleh para pendiri bangsa ini dalam setiap sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Semoga kita semua selalu mempertahankan demokrasi kita ini dengan baik. Sampai ketemu.